30, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dengan cara kalian menyebutkan benda yang berbentuk balok yang kalian ketahui. Oke. Yang pertama, Asyifa, kotak. Kotak apa? Tisu. Tisu. Oke, Aisyah? AC. AC. Oke. Nafitri? Kotak makan. Kotak makan. Dini? Kotak sepatu. Kotak sepatu. Oke, Chen? 4 pensil. 4 pensil. Oke, berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Ibu rancang kalian bayangkan sebagai seorang arsitek muda. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 3 tahapan. Yang pertama akan memahami konsep, yang kedua kalian akan berdiskusi, dan yang terakhir akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sebelum dimulai Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih. Materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Belajar tentang konsep luas permukaan kubus. Oke, sekali. Nah, sebelum itu Ibu ingin memberikan sedikit motivasi, bukan motivasi sih, sedikit cerita. Nah, di dalam otak kalian fakta sains gitu, lebih tepatnya fakta sains. Otak kalian itu merupakan sesuatu yang tidak statis. Saat kalian belajar hal baru, neuron di otak kalian akan menciptakan koneksi baru. Artinya setiap kali kalian belajar, kalian akan membangun otak kalian menjadi lebih cerdas dan lebih kuat. Maka dari itu, pelajaran hari ini kalian bisa lebih fokus agar otak kalian lebih cerdas dan lebih kuat. Oke? Oke. Oke, sebelum itu Ibu ingin satu permintaan. Tanamkan satu keyakinan pada diri kalian bahwa matematika itu tidak susah, tapi kalian belum menemukan cara yang tepat. Maka dari itu kita akan menemukan cara itu bersama-sama hari ini. Oke, sebelum itu, bayangkan kamu seorang arsitek muda yang diminta merancang sebuah gedung. Bagaimana cara kamu tahu berapa banyak barang yang masuk? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Dini. Diukur panjang, lebar, dan tinggi. Betul sekali, diukur panjang, lebar, dan tinggi. Agar kita mengetahui isinya. Yang akan kita pelajari misi utama yang akan kita pelajari hari ini adalah menguasai cara perhitungan volume suatu ruang. Baik, dilanjut. Misi kita hari ini ada 3. Yang pertama, memahami konsep volume sebagai banyaknya kubus satuan yang mengisi ruang. Yang kedua, menentukan rumus V sama dengan P kali L kali T dan tahu kapan menggunakannya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah nyata yang bertema arsitektur seperti arsitek sungguhan. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian sebelum kalian menjadi arsitek sungguhan. Oke, silahkan buka HP dan scan QR yang ada di layar. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Sudah selesai? Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih volume? Volume adalah banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi suatu ruang dalam suatu bangunan. Nah, misalnya kalian punya lemari. Lemari kalian isi dengan kotak-kotak dengan ukuran 1 kali 1 kali 1. Nah, jumlah kotak yang ada di dalamnya itu disebut dengan volume. Analogi mudahnya seperti ini. Volume jus sama dengan berapa mili isi kotak minumannya. Dan untuk volume kolam, berapa liter air untuk mengisinya. Dan untuk volume koper, betul, berapa banyak pakaian yang muat di dalam koper tersebut.
konsep volume, para matematikawan mempermudah hal perhitungannya. Maka mendapatkan rumus P sama dengan P kali L kali T. Ucapan bersama. P kali L kali T. Di mana P adalah panjang sisi terpanjang dari balok, dan L adalah sisi tegak lurus panjang, dan T adalah jarak antara alas dan tutup. Oh, perhatikan ruangan ini. Nah, pada ruangan ini mana yang disebut tinggi? Ini bukan Betul. Betul. Yang disebut panjang? ini. Ini panjang apa lebar? Kalau panjang definisinya sisi terpanjang. Berarti kalau ini lebar. Dari sini ke sini panjang. Oke, berarti kalian paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan soal? Ya, Bu. Oke, silakan. Reza memilih toko kelontong di Bandung ingin membangun ruang penyimpanan berbentuk balok di belakang tokonya dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Berapa volume ruang penyimpanan tersebut? Tentukan volume ruangannya. Oke, sebelum itu kita identifikasi apa yang diketahui. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab soal ini? Saya. Silakan maju. Teman-teman yang lain dibantu ya. Iya, Bu. Silakan kasih Pak. Ayo, Sipai. Jawabannya apa? P-nya 4. Lebarnya berapa? 3. Tingginya 2,5. volume balok gimana volume balok? P sama dengan panjang P kali L kali T. Kali T. P-nya 4, L-nya 3 kali 2,5 sama dengan 30. Jadi ruang penyimpanan milik Pak Reza volumenya 30 meter kubik. Oke, beri tepuk tangan untuk Asifa. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada tebak-tebakan volume nih. Silakan kalian hitung ya. Yang pertama ada kotak HP, yang kedua ada kotak susu, dan yang terakhir ada kado ulang tahun. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian menghitung volume tersebut. Apakah sudah? Sudah. Siapa yang mau jawab volume kotak HP? Saya, Bu. Berapa ini? 120 cm. 120 cm kubik. Untuk kotak susu siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Berapa? 700 bukan, Ibu. Nanti ya kita lihat. Untuk kado ulang tahun berapa? 9.000. 9.000. Ayo kita lihat bersama. Apakah betul jawaban kalian? Kita udah jadi asisten gula. Iya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini kalian mendapatkan proyek nih dah. Proyek. Waduh, proyek renang. Proyek kalau menang. Proyek kalau menang. Kalian diminta untuk berdiskusi kelompok dan meyakinkan klien kalian bahwa kolam yang kalian buat ini sangat menarik dan diminati oleh klien tersebut. Kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 25 menit ya. Apakah cukup? Cukup, Ibu.
mempersiapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, waktu telah selesai. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Ibu. Oke, silakan maju, Asyifa. Asyifa. Aku kalau salah jadi hukum ya Ibu. Jam. Hukum aja buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asyifa Mulia. Jangan ketawa. Ya itu voice. Aisyah nggak boleh begitu, hargai temannya yang sedang presentasi. Dibully. Ya, jangan gitu ayo. Presentasi. Saya dari kelompok Asyifa istighfar. Oke, semangat di Asyifa. Beri tepuk tangan Asyifa. Aduh sedih. jadi dari kelompok aku tadi dapatnya itu 16 meter kubik air Ibu. Oke, jawaban yang lain apakah sama? Sama Oke, sebelum itu Ibu mau menanyakan kenapa jika kedalamannya dinaikkan 2 meter, kenapa biayanya bertambah? Ibu. Ya, silakan. Karena kalau kedalamannya kolam ditambah, volumenya juga ikut bertambah. Jadi air yang dibutuhkan itu lebih banyak. Bahan bangunan seperti semen dan keramik juga lebih banyak, sehingga biayanya jadi lebih besar. Oke, bagus. Berarti kalian sudah memahami semua yang ada pada proyek ini. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Dan Asyifa juga beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya karena kalian tadi bagus ya mempresentasikan hasil kepada klien, klien menambahkan 2 proyek nih kepada kita. Makin berat. Yang pertama ada proyek kolam ikan hias, yang kedua ada gedung logistik. Nah, proyek kali ini dikerjakan secara individu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan proyek? Cukup Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup. Apakah cukup? Cukup Ibu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sudah selesai ya. Pintar-pintar banget anak murid Ibu ini. Oke, sebelum menutup pelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya udah saya ikut. Oke, silakan. Siapa? Gantian aja, kan beda-beda pendapatnya ya. Dari Dini terlebih dahulu. Volume adalah banyaknya ruang yang diisi oleh suatu benda. Rumus volume balok adalah V sama dengan P kali X kali R karena volume digunakan untuk mengetahui kapasitas atau isi ruangan, misalnya untuk menyimpan barang atau merancang bangunan. Oke, untuk Asyifa apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu banyak ruang yang diisi oleh suatu benda itu disebutnya volume. Ya. Nah, untuk tadi volume barang itu ada rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk volume itu biasanya digunakan untuk mengetahui isi dari ruangan ini sendiri, isi yang ruangan yang ditanamkan. Kayak misalnya volume dari ruangan ini tuh berapa banyak penggunaannya. Oke, berarti kalian paham ya dari kesimpulan Asyifa dan Dini tadi, betul apa yang disampaikan. Konsep volume adalah sesuatu yang mengisi di dalam ruangan tersebut. Dan untuk rumus balok adalah V sama dengan P kali R kali T. Nah, setelah kalian pelajari ini, saat kalian melihat ruangan berbentuk balok, kotak sepatu, kotak pensil, pasti kalian tahu kan cara menghitung volumenya. Nah, maka dari itu matematika bukan sekedar di buku tulis saja, tapi kita bisa menghitung dalam kehidupan nyata. Oke, untuk tugas minggu depan, Ibu minta pilih satu ruangan di rumah kalian, kemudian ubah panjang
lebar dan tingginya menggunakan meteran. Lalu hitung volume dari ruangan tersebut. Kumpulkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas minggu depan? Cukup. Baik, Ibu ingin sedikit refleksi nih. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Seru. Yang lain? Gembira. Oke, alhamdulillah. Jika pada pembelajaran hari ini gembira dan seru. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke volume limas dan prisma. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.